Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'uqbilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilahi turid wa arju ida anta taqbaluni jinanal khuludi wa minkal mazid asaituka rabbi wa amhaltani wa tasturuni ragmi anni anid li'annaka rabbi ghafurun wadud rahimun bikullil wara wal abid ataituka ya khaliqi baqiyan wa dam'ul asa kulla hinin yazid faqad qulta fil ayyi la taqnatu wa in ta'fu anni fada yawmu id fa in ta'fu anni fada yawmu id Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya dzal bayyinati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Enggang kula bekteni guru kita Habib Umar bin Husain Asgab. Alhamdulillah beliau sampun rawuh meruput karena beliau nanti setelah pengajian nanti akan tindak Jawa Timur. Maka nanti kalau misalkan ada pertanyaan mungkin tidak terlalu banyak, mungkin hal-hal yang penting insyaallah. Ngaten nggih. Dan langsung aja kita buka
pengajian akad pagi ini, biar nanti bisa tuntas yang akan sampaikan beliau bab masalah Idul Kurban, dan nanti dicuplik masalah halal bihalal sedikit, karena penting babakan Idul Kurban biar kita paham. Nggih, monggo monggo dipun buka kanthi wasan umul kitab ala hadi ali syafati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita hadir kembali dalam majlis macam ini setelah Ramadan. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan dan dijadikan kita sehat walafiat sampai pada Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal. Ikhwan rahimakumullah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa sungguhnya sangat penting sekali amal-amal ibadah kita itu tergantung dalam hubungan kita dengan sesama. Maka apabila kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kita ini beribadah tapi punya hubungan yang buruk dengan sesama. Maka syariat Islam itu mengajarkan kepada kita untuk seperti adanya halal bihalal, adanya saling memaafkan setelah Ramadan. Guna apa? Guna supaya kita punya hubungan yang baik dengan sesama, karena ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diterima kecuali hubungan dengan sesama yang baik. Sebagaimana dalam satu hadits disebutkan, thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 kelompok orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang salat mereka itu tidak naik 1 kilan di atas kepala mereka. Biasanya amal ibadah itu naik ke langit untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi 1 kilan saja tidak. Siapa di antaranya? Wa akhwani mutasarimani, 2 orang saudara muslim yang saling bermusuhan, berselisih, maka salatnya enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau salatnya saja sebagai amalan yang paling penting tidak diterima, apalagi amal-amal ibadah yang lainnya. Amal ibadah puasa kita enggak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita masih musuhan kepada yang lainnya. Maka lapangkan dada kita, jadikan kita saling memaafkan, jadikan kita itu tidak punya rasa dendam kepada sesama muslim, sehingga amal kita yang sedikit ini jangan hilang
hanya karena hubungan yang tidak baik dengan sesama. Semacam itu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah halal bihalal, id dan lain sebagainya. Selanjutnya, ikhwan akhwat rahimakumullah, saya berjumpa mungkin sekali, mungkin masih ada waktu lagi, wallahu a'lam, insyaallah panjang umur sehat wal afiat pada kesempatan yang akan datang. Tetapi setidaknya pada kesempatan ini kita perlu bahas bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sami'an tentang masalah Idul Kurban. Ya, Idul Kurban ada hal-hal yang perlu diperhatikan di situ. Pertama, yang perlu diingat adalah bagaimana menghidupkan malam Id, termasuk suatu hal yang sunnah. Man ahya lailatal idi ahyallahu kalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam Id, maka dia adalah orang yang bakal dihidupkan hatinya oleh Allah di hari kiamat kelak, di mana hari tersebut banyak hati yang mati. Tapi ada yang hidup, siapa? Yang dahulu ketika di dunia menghidupkan malam Id, baik itu malam Idul Fitri maupun malam Idul Adha. Apa yang harus dilakukan? Ya monggo silahkan, berbagai macam ibadah bisa dikerjakan. Salat, zikir, kemudian mengaji Al-Quran di malam harinya, qiyamul lail dan lain sebagainya. Dan terutama adalah takbiran. Banyak-banyaklah bertakbir di malam tersebut karena memang itu adalah waktunya. Setidaknya minimalnya salat maghribnya berjamaah, salat isyaknya berjamaah, salat subuhnya berjamaah. Itu minimal seseorang menghidupkan malam idnya dengan cara semacam itu. Kemudian ada takbiran tadi disebutkan. Takbiran ketika namanya ada takbir dua kalau id ya, Idul Adha khususnya, takbir mursal, takbir yang terus menerus kita kerjakan kapan saja, di mana saja, silahkan bertakbir. Kapan itu mulainya? Maghrib malam id itu takbiran. Sampai kapan? Sampai besok pagi ketika imam takbir untuk salat id. Terus itu Anda dimanapun, pergi kemanapun, sunnahnya takbir malam id. Kemudian ada takbir yang kedua, takbir namanya takbir muqayyad, yaitu takbir setelah sholat. Setelah kita sholat, sunnah takbiran. Kapan mulainya? Untuk hari raya Idul Adha, mulainya dari hari subuh tanggal 9 Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Itu adalah sudah mulai. Kita pagi subuhan, ini bukan idnya dimajukan loh ya. Nah, ini bukan id dimajukan. Memang tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah pagi subuh sudah mulai. Zuhurnya Anda salat sunnah mulai. Kemudian takbir. Maghribnya sudah mulai. Terus sampai kapan itu? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Akhir hari tasyrik sebelum maghrib. Itu batasan waktunya. Anda ngerjakan sholat apapun sunnah takbiran. Sholat farduka, sholat sunnahka juga sunnah sebetulnya takbiran. Maka ada sedikit perbedaan, saya ingatkan. Ada sedikit perbedaan. Kalau habis sholat Idul Fitri itu tidak takbiran langsung khutbah. Tapi kalau habis sholat Idul Adha maka takbiran terlebih dahulu, baru setelah itu khutbah id. Itu yang membedakan, yang perlu kita ketahui. Kemudian hari id sunnahnya imsak. Kalau Idul Adha kita sunnah imsak.
habis terbit terbit fajar hari subuhnya sampai idnya, sampai sholat id, maka sunnah kita tidak makan dan tidak minum. Sebelum subuhnya boleh, Anda masih waktunya sahur, ya waktu sahar itu istilahnya Anda makan minum silahkan. Tapi sunnahnya, ini sunnah saja ya, sunnahnya adalah tidak makan dan tidak minum setelah terbit fajar hari raya Idul Adha. Sampai kapan? Sampai sholat id. Setelah sholat id monggo makan. Dan afdalnya yang pertama kali dimakan adalah hasil kurbannya sendiri. Ya tunggu istrinya masak dulu ya. Sampai siang kelaparan hari id ya. Masaknya jangan lama-lama Bu ya. Maka itu adalah yang paling afdal. Tapi silakan mau makan apa saja boleh setelahnya. Tapi sunnahnya imsak tadi ya. Imsak dari terbit fajar sampai salat Idul Adha. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berkaitan dengan masalah kurban. Tentunya amal ibadah yang paling utama dilakukan di hari Idul Adha adalah kurban, penyembelihan kurban. Nabi mengatakannya iraqatud dam, yaitu penyembelihan kurban di hari raya Idul Adha. Anda jangan kemudian mengatakan wis gini saja Ustadz, lebih gampang beli dagingnya saja, nggak usah nyembelih kurban, beli dagingnya langsung. Ya tidak, karena sesungguhnya yang namanya amal ibadah ada ketentuannya, yaitu adanya penyembelihan kurban di hari raya Idul Adha. Dan subhanallah, karunia Allah bagi kita, hari itu penyembelihan kurban banyak, kambingnya ndak habis-habis. Pernah ada kambing masuk ya hewan langka ya, yang perlu diselamatkan, nggak pernah ada. Padahal penyembelihan banyak. Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di berbagai tempat semuanya sembelih kambing, tapi nggak ada yang habis kambingnya, terus saja bertambah. Setiap hari sembelih kambing ada, tapi subhanallah kambing tetap ada. Satu nikmat karunia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, kita lihat bahwa sesungguhnya dalam kurban ini ada tatanan-tatanannya, keutamaannya bagi orang-orang yang kemudian kurban. Yaitu apa? Rasulullah SAW mengatakan azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Perbesar kurban kalian, sesungguhnya itu nanti akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati sirat. Tanpa akan cepat. Kenapa? Naik tunggangan. Tunggangannya apa? Tunggangannya hewan kurban yang dulu pernah dia lakukan ketika hidup di dunia. Akan lebih cepat untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka usahakan kita itu ketika datang ke tempat kurban, ke tempat istilahnya kambing, mau beli kambing, itu sunnahnya nggak pakai nawar. Tapi ini jangan diomongkan sama penjual kambing ya. Nah, nanti itu jadi alasan ya. Tulisi nanti hadis Rasulullah SAW, kalau beli kambing nggak boleh nawar ya. Di tempat penjualan dia taruh itu hadisnya ya. Ini rahasia kita saja ya. Apa itu? Sunnahnya Anda kalau beli tidak nawar. Itu karena kita mau sedekah kan begitu ya. Ya jangan terlalu lah menawarnya, itu jangan terlalu. Kurang lebih lah kita permasalahan kurban, sehingga kemudian kita sedekah kepada semua termasuk penjual kurban, penjual kambingnya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berkaitan dengan masalah kambing tersebut, hewan yang kemudian bisa digunakan untuk kurban, ada 3 macam hewan. Yang lainnya enggak bisa.
yaitu apa? Pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, termasuk diantaranya kerbau. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Kambing kacang kah? Kambing kibas? Ya, silakan. Kambing kacang itu adalah kriterianya oleh para ulama, buntutnya itu naik ke atas, enggak menutup auratnya dia. Kalau kambing kibas itu adalah kambing yang ekornya nutup auratnya. Lebih beradab kambing kibas. Ya. Masih malu dia. Ya. Nah, ikhwan rahimakumullah, ketentuannya apa? Kalau kambing kacang umurnya 2 tahun. Kalau kambing kibas 1 tahun sudah boleh, atau bahkan sudah poil. Sudah tanggal giginya, walaupun 6 bulan sudah boleh. Itu untuk kambing kibas, saya ingatkan. Kambing kacang harus 2 tahun. Kemudian yang ketiga sapi umurnya 2 tahun juga. Sapi umurnya 2 tahun. Unta susah kita dapatkan di Indonesia. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berkaitan dengan masalah hewan-hewan tersebut, maka syaratnya adalah hewannya tidak cacat, tidak ada penyakit yang mengurangi daripada dagingnya yang mau dimakan, itu tidak boleh berkurang. Cacat misalnya apa? Ya pincang. Kambing yang pincang biasanya kurus, kan begitu. Kenapa? Dia malas untuk makan, akhirnya untuk cari makan susah. Begitu pula yang matanya satu, yang buta matanya, biasanya akhirnya kurus. Kenapa? Ya karena dia susah cari makan. Nah, beda dengan yang sehat walafiat. Maka dalam hal ini juga harus diperhatikan. Misalnya sakit apa? Sakit gatal-gatal, ya parah, maka enggak boleh. Biasanya berkurang dagingnya. Kemudian atau memang terpotong, ada bagiannya yang istilahnya terpotong, ekornya terpotong, telinganya terpotong, lepas ya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau tetap masih di situ enggak apa-apa. Biasanya ada kupingnya terpotong tapi masih di situ, masih tidak apa-apa. Ya, kiwir ya. Kemudian apa istilahnya, tanduknya terpotong tidak apa-apa karena itu bukan daging yang dimakan, maka masih diperbolehkan dalam hal ini. Kemudian afdalnya yang jantan, ya, afdalnya yang jantan karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau betina boleh asalkan tidak hamil. Ya, kalau hamil tidak diperbolehkan. Kenapa? Mengurangi daging. Hamil itu mengurangi daging, walaupun ada janin sebagai gantinya, tetap saja dia mengurangi dagingnya, maka tetap saja tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan korban. Artinya kalau sudah disembelih ternyata hamil ini kambingnya, maka tidak sah sebagai hewan korban, harus digantikan dengan yang lainnya. Kalau tidak, ya berarti tidak dapat afdhaliyah daripada korban tadi. Dan waktunya ketika menyembelih adalah setelah sholat Id, ya, hari raya Id, berlalu waktu cukup untuk sholat Id, khutbah, maka kemudian disitulah waktunya daripada menyembelih korban. Sebelumnya tidak boleh, artinya tidak sah sebagai hewan korban. Kata Nabi SAW, yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim di masa ini waktu hari raya Id adalah sholat Id dan mendengarkan khutbah, setelahnya menyembelih korban. Siapa yang menyembelih sebelumnya maka tidak sah, kata Nabi. Dzaka lahmun tasaddaqa bihi, itu hanya sekedar daging yang dia sedekahkan saja. Lihat, perhatikan, sedekah daging sama nyembelih korban lain, beda ini. Ada amalan tersendiri namanya korban,
apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak terpenuhi syarat-syaratnya, itu hanya sekedar daging sedekah lain. Berarti ada keutamaan tersendiri bagi orang yang berkorban. Pahalanya, keutamaannya yang berbeda daripada hanya sekedar saya mau beli daging habis itu sedekah-sedekah. Lain itu. Nah, sampai kapan penyembelihannya? Penyembelihannya sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Itu batasannya. Mau dibagikan setelahnya boleh. Jadi misalnya tanggal 13 Dzulhijjah waktunya sudah mepet. Ya, sudah mepet sembelih, saya mau bagikan dagingnya besok, tidak apa-apa. Asalkan penyembelihannya tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Itu ketentuan berkaitan dengan masalah penyembelihan hewan korbannya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, seorang yang kemudian ingin berkorban, ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, saya insya Allah tahun ini korban, sudah ada niatan, insya Allah tahun ini akan korban. Maka kalau sudah ada niat semacam itu, berarti dia sunnahnya tidak potong kuku dan tidak potong rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau sudah ada niat, ya, saya insya Allah tahun ini mau kurban, masuk bulan Dzulhijjah, maka saya yang mau kurban sunnah saja, tidak wajib apa? Tidak potong kuku, tidak potong rambut sampai hewannya disembelih. Kenapa semacam ini? Karena hewan korban itu sebagai tebusan kita dari siksa api neraka. Maka kepalanya, ya kepala kita sebagai tebusan. Tubuhnya, ya tubuh kita ini. Sampai sak kuku-kukunya, sampai sak rambut-rambutnya, itu adalah tebusan kita dari siksa api neraka. Maka diharapkan tidak dipotong sampai hewan korbannya disembelih. Sunnahnya semacam itu. Dan sunnahnya pula waktu tanggal awal bulan Dzulhijjah sampai kemudian korban, itu adalah setiap melihat hewan kambing, sapi, sunnahnya takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat kambing satu, ya kambing lagi yang lain, dia terus takbir. Sampai kapan? Sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga seseorang selalu bertakbir. Kenapa? Atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hewan ternak tersebut. Kemudian ikhwan rahimakumullah, siapa yang sunnah kurban? Ya, yang sunnah kurban adalah yang mampu. Yang mampu adalah sunnah kurban. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tiap orang sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan karena ini hanya setahun sekali, kan begitu ya. Maka sangat ditekankan untuk dikerjakan bagi yang mampu. Siapa yang mampu itu? Kan begitu. Siapa yang mampu? Orang yang mampu adalah yang punya tempat tinggal, yang punya makanan untuk dirinya dan keluarga yang ditanggung hari raya Idul Adha sampai hari tasyriknya 3 hari, dia masih punya makanan. Lalu punya apa? Punya uang lebih, bisa digunakan untuk beli hewan korban. Kalau semacam ini ketentuannya, barulah sunnah bagi orang tersebut. Tapi kalau kurang daripada ketentuan tadi, ya berarti tidak disunnahkan. Nggak usah dipaksakan lah, ya nggak usah dipaksakan. Kita ini kan harus apa? Harus terhadap diri sendiri, punya tanggung jawab kasih nafkah, keluarga juga kasih nafkah. Kita ini alhamdulillah punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perhatian terhadap kita umatnya. Maka pada satu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih korban 2 kambing.
Ketika mau sembelih Nabi mengatakan hadza li Muhammadin wa li ali Muhammadin. Ini buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buat keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala itu. Keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sembelih lagi. Seraya mengatakan hadza li Muhammadin wa li ummati Muhammadin. Ini buat Muhammad dan buat umat Muhammad. Kita ini semuanya dapat. Dapat apa? Dapat kiriman pahala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini. Kambing itu bisa hanya untuk satu orang, nggak bisa buat banyak orang. Kambing hanya bisa buat satu orang saja. Atas namanya satu orang. Kalau sapi, kerbau itu bisa buat 7 orang maksimal. Tapi kenapa Nabi SAW ketika sembelih kambing lalu kemudian mengatakan ini buat Muhammad dan buat umat Muhammad SAW. Umat Muhammad siapa? Oh, banyak yang sudah meninggal di masa itu ataupun yang akan datang, kan begitu. Semuanya dapat itu. Dapat apa? Dapat ini berarti ini adalah kurbannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan pahala dari kurban yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah istilahnya dalil yang sangat jelas sekali bahwa menghadiahkan pahala itu boleh, dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok sekarang tanya kita menghadiahkan pahala kepada yang mati sampai atau tidak? Ini korban jelas Rasul mengatakan semacam itu. Riwayatnya sahih, hadisnya sahih. Bagaimana dikatakan satu kambing padahal satu kambing buat satu orang? Ini menunjukkan bahwa Rasul menghadiahkan pahala buat yang lainnya. Maka kita pun kalau kurban boleh menghadiahkan pahala. Saya kurban misalnya, buat siapa? Ya buat saya. Tapi saya hadiahkan pahalanya buat orang tua saya yang sudah meninggal dunia, buat keluarga saya yang sudah meninggal dunia, boleh, silahkan. Yang hidup boleh kita hadiahkan. Anda mau hadiah, Rasulullah melakukan itu juga. Jadi menghadiahkan pahala bukan untuk yang sudah meninggal saja, tapi kepada yang hidup pun juga diperbolehkan. Maka ikhwan rahimakumullah, ini salah satu contoh yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dasar bagi kita untuk menghadiahkan pahala dari berbagai amalan. Contohnya kurban sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ketika seseorang berkorban, maka kemudian daging yang dikorbankan itu adalah hendaknya dia ambil sedikit sunnahnya untuk dirinya. Wajib diberikan kepada fakir miskin sebagian saja. Sebagian diberikan kepada fakir miskin. Itu minimal. Wajibnya. Sunnahnya semua Anda berikan. Tapi juga sunnahnya ngambil sedikit dari apa yang Anda suka. Misalnya sukanya sampil, ya monggo silahkan diambil. Tapi jangan banyak-banyak ngambilnya. Sampil, ati, ya kepala, kulit, kabeh bisa. Ya. Fakir miskinnya dapat sak kresek. Ya. Sunnahnya semuanya Anda berikan, sunnahnya Anda berikan. Tapi ngambil sedikit boleh. Dan itu termasuk anjuran pula, Rasul juga melakukan seperti itu. Ya. Dan kita sunnahnya hadir pada saat penyembelihan korban. Hadir pada saat penyembelihan korbannya.
dan jangan lupa untuk meniatkan. Niatkannya nawaitu sunnatal udhiyah, saya niat sunnah kurban. Dalam hati dinyatakan semacam itu. Boleh diniatkan saat pembelian, boleh dia niatkan saat melihatnya, boleh diniatkan sebelum disembelih. Monggo silahkan datang tadi seperti yang disebutkan, melihat korbannya dan diniatkan pada saat itu silahkan. Yang menyembelih korban itu hanya sunnah saja, untuk sebutkan namanya siapa yang berkorban. Tapi yang penting muslim, kan gitu. Syaratnya yang menyembelih itu adalah seorang muslim. Zikir-zikirnya itu adalah sunnah saja, sebagaimana yang dilakukan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ketika kita kemudian menyembelih korban, maka bagaimana afdalnya pembagiannya? Sepertiga adalah untuk kita, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah. Itu paling afdal untuk pembagian. Kalau mau dibagi-bagi ya seperti tadi ya silahkan. Kemudian yang perlu diingatkan adalah harus ada yang sampai kepada fakir miskin. Daging kurban tersebut dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah, tidak boleh kemudian dimasak terlebih dahulu, karena harus wajib untuk daging kurban itu adalah dalam keadaan mentah diberikan kepada yang lainnya. Kemudian saya ingatkan, orang yang terima kurban, nah ini permasalahannya, orang yang terima hasil kurban itu adalah orang yang kemudian bisa fakir miskin dan bisa orang kaya. Seperti tadi yang disampaikan, kalau dia termasuk fakir miskin, maka dia boleh makan untuk dirinya sendiri, dia boleh berikan kepada orang lain, dan dia boleh menjualnya. Kalau termasuk fakir miskin. Kalau orangnya adalah orang kaya, orang yang mampu, maka dia hanya bisa makan untuk dirinya sendiri dan bisa berikan kepada orang lain. Tidak boleh menjualnya. Orang yang kaya kalau terima hasil korban nggak boleh jual, nggak punya hak untuk menjual. Dia hanya bisa untuk makan dirinya sendiri atau dia berikan sama orang lain. Termasuk yang kaya itu kan yang korban. Orang yang korban tadi kan mampu syaratnya. Maka orang yang korban tidak boleh jual hasil korbannya. Tidak boleh dijadikan sebagai upah penyembelihnya. Enggak boleh. Nanti kamu sembelih kambing ini upahnya kulitnya ya. Enggak boleh. Harus kita kasih upahnya penuh. Kalau setelah itu kita mau kasih kulitnya tidak apa-apa. Itu hadiah dari kita, sedekah dari kita. Tapi permasalahannya itu dijadikan sebagai upah, itu yang tidak diperbolehkan. Upahnya berapa sembelih kurban? Saat ini berapa? 50.000 atau berapa? Upah untuk penyembelih kurban. Misalnya 50.000 ya. Misalnya satu kambing 50.000, ya kita harus kasih 50.000 ya, sama orangnya. Jangan kemudian kamu katakan ini saya kasih 25.000 sama kulitnya ya, dipotong setengah. Ya. Sebagian buat upahnya dari hasil korban, itu tidak diperbolehkan. Ya kasih penuh. Bagaimana mestinya? Sebagaimana tadi kita ini kalau mau korban sisan. Jangan setengah-setengah kita ini. Jangan kemudian tarik ulur sedekahnya. Ya, total semuanya kita sedekah. Maka dalam hal ini harus diingatkan bahwa kambing hasil korban tidak boleh dijual. Dari penyembelih korbannya, istilahnya yang punya korban nggak boleh menjualnya. Juga dalam hal ini adalah apa istilahnya dijadikan upah juga tidak diperbolehkan. Maka kalau dia tidak boleh jual hasil korbannya,
Begitu pula panitia kurban. Panitia kurban itu adalah wakilnya yang punya kurban. Kedudukannya sama. Kalau kedudukannya sama, tidak boleh jual, maka panitia juga tidak boleh jual hasil kurban. Karena wakil saja, maka dia tidak boleh jual hasil kurban. Lalu bagaimana kalau kulitnya banyak yang didapat daripada kurban? Kambingnya 20, sapinya 4 misalnya. Mau diapakan ini kulit? Ya kasihkan fakir miskin saja langsung. Kulit-kulitnya itu. Nanti fakir miskin mau jual kan boleh. Tadi kan kalau fakir miskin yang dapat kurban berupa kulit, dia mau jual silahkan, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh kan yang mampu. Termasuk panitia adalah wakilnya kurban, yang punya kurban, maka juga tidak boleh jual hasil kurbannya. Atau bisa semacam ini, saya kasih solusi. Apa itu? Seluruh kulit-kulitnya tadi 20 kambing, 4 sapi misalnya kulitnya, kasihkan kepada salah satu panitia yang fakir. Siapa di antara panitia yang fakir miskin? Kasihkan. Ini saya kasih loh ya, sama kamu semuanya. Untuk 1 orang, dikasih 1 orang. Lalu setelah itu diminta di BCI kasih WA. Ya, balik no. Ya. Kembalikan lagi kepada panitia. Setelah diterima oleh orang fakir miskinnya, habis itu dihadiahkan lagi sama panitia. Ini saya hadiahkan buat panitia kurban. Nah, kalau sudah terima dari fakir miskinnya, boleh. Mau dijual monggo, mau diapakan ya terserah sama panitia. Tapi tadi harus ada serah terima dan tidak boleh ada pemaksaan. Kamu harus kembalikan. Kalau enggak boleh masuk masjid ini. Ya, enggak boleh. Ada ancaman-ancaman tidak diperbolehkan. Itu haknya dia. Nanti kemudian kita kasihkan ternyata sama dia dibawa pulang kemudian buat kredit motor, ya mau. Enggak tahu lah. Ya, besok motornya baru dia. Nah, semacam itu yang perlu diperhatikan ketika kita kemudian melakukan semacam ini. Jangan kita ini alasannya, oh ini tidak apa-apa, sudah dari dulu seperti ini. Enggak boleh. Ada ketentuannya. Seorang panitia khususnya ketika mau menjadi panitia kurban, dia harus mempelajari hukum-hukum syariatnya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Umumkan kepada orang-orang, kalau mau kurban di sini maka harus bayar sekian. Kasih ketentuan. Jangan nanti kemudian panitia masjid, panitia kurban dari masjid ngambil kas masjid, nggak boleh. Buat kurban, itu kan tanggung jawabnya yang punya kurban. Saya misalnya mau kurban di rumah kan susah. Saya harus ngurus kambingnya, saya harus kasih makan kambingnya. Nanti rumah saya bau lah, kan begitu. Sembelih kurban apalagi di rumah, ya Allah susah payah nanti dilakukan. Saya kan untung sudah ngasih sama masjid ini, saya beruntung, alhamdulillah ada yang ngurus kambing saya. Saya nanti harus potong-potong kambingnya sendiri, wah susah payah, bagi-bagi sendiri, aduh. Wis alhamdulillah ada panitia masjid kurban di masjid, silahkan, tapi kan bayar. Anda nggak gratis, maksud saya yang untung itu Anda, bukan yang untung panitia masjid loh ya. Saya jangan mengingatkan, jangan merasa panitia masjid merasa mendapatkan untung dengan Anda beri kambing, sama sekali tidak. Mereka harus ngurus, kan begitu ya. Mereka malah kerja besar. Ya, dalam hal ini harus amanah, ngasih kambingnya kepada fakir miskin, jangan sampai salah, kan begitu. Maka dalam hal ini yang untung adalah saya yang
punya korban, diurus kambing saya sampai selesai. Wajar kalau kemudian saya bayar sesuatu. 200.000 murah ini. Sak kabehnya diurus sama mereka. Beli makannya waktu sebelum kurban, kan begitu. Diurus sampai kemudian penyembelihan dan dibagikan oleh mereka. Mereka ini kan perlu kresek, ya kan begitu ya. Perlu kemudian pisau pula, perlu yang lainnya, alat-alat, perlu kasih teh, ya, makan minum, snacknya waktu kerja. Wajar. Kalau saya nyuruh orang kan saya kasih upah juga di rumah saya. Waduh, susah payah. Maka sudah dikerjakan di masjid, saya wajib untuk memberikan sesuatu kepada panitia masjid, sehingga panitia masjid kurbannya itu tidak ngambil daripada kas masjid. Tidak diperbolehkan semacam itu. Maka perhatian bahwa hal semacam ini perlu diperhatikan ketika kita korban. Jangan sampai kemudian kita salah di dalam melakukan korban tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Monggo silahkan ada yang mau ditanyakan dari permasalahan ini maupun masalah-masalah yang lainnya. Monggo untuk Bapak Ibu sekalian yang perlu bertanya karena ini hal yang penting, dipersilakan dari Ibu dulu. Mungkin bertanya karena masih ada waktu 10 menit. Dipersilakan. Monggo Ibu bertanya. Monggo. Ya. Ya. Tentunya dalam hal ini minimal apa ya, satu kambing itu berapa sih, kan begitu istilahnya. Jadi tidak bisa misalnya begini, yang satu cuma urun 10.000, yang lain urunnya jutaan ya. Tidak bisa, kecuali kalau memang mau mengikhlaskan yang salah satu di antara mereka mau mengikhlaskan untuk diberikan kepada yang lain, silahkan. Tapi kalau memang bagiannya ya harus sama. Dalam hal ini untuk penyembelihan korban sapi misalnya, harganya berapa? Harganya 21 juta misalnya. 7 orang ya 3 juta satu orangnya. Kecuali kalau yang lain mau menanggung, ya saya kasih kamu 1,5 juta, ya kan begitu ya. Saya kasih kamu 2 juta, ya silahkan, itu haknya. Ya bagiannya masing-masing, kan begitu ya. Dia lebihkan, satu orang 3 juta, yang satu saya urun 5 juta, yang satu cuma 1 juta saja. Bagaimana, boleh enggak? Ya kalau mengizinkan yang lain monggo silahkan. Berarti itu pemberian sebelum membeli korban, sehingga pembelian korbannya setiap orangnya adalah sama, 3 juta per orang. Saya kira itu, Bu. Ya. Sapi ya, yang Anda maksudkan sapi ya. Sapi itu kan berarti atas nama 7 orang. Kalau atas nama 7 orang bisa diatasnamakan kepada 7 orang tersebut. Ya, jadi ya, mungkin yang beli ayahnya, ya, yang membeli ayahnya. Tapi kemudian korban atas nama 7 orang yang ada dalam keluarga, monggo silahkan. Tapi saya ingatkan, syaratnya kan harus baligh. Syaratnya adalah balik. Untuk korban itu kan orang mau beribadah, syaratnya adalah balik, berakal. Maka itu adalah syarat yang mutlak dalam setiap amal ibadah, termasuk dalam hal ini adalah korban. Kalau anak-anaknya masih kecil-kecil, maka tidak bisa kemudian korban atas nama anak tersebut yang masih kecil. Belikan misalnya saja ya, 1 kambing gantian setiap tahunnya. Sekarang ayahnya, tahun depan kemudian istrinya, lalu tahun depan lagi anaknya. Tapi anaknya yang sudah baligh.
Kalau anaknya yang masih kecil belum balik tidak bisa diatasnamakan korban dengan atas nama mereka. Itu yang perlu diingat. Dalam satu pembahasan disebutkan mana yang didahulukan, korban atau akikah. Nah, korban atau akikah, ini mau korban tapi belum akikah. Nah, kalau misalnya saya dulu belum diakikahi orang tua saya. Sekarang saya sudah dewasa. Sekarang mau beli korban atau beli akikah dulu. Dalam pembahasan disebutkan boleh digabungkan. Imam Ramli menyatakan boleh digabungkan. Satu kambing saya niati ini korban saya dan akikah saya. Karena dulu belum diakikahi saya. Saya belum diakikahi sama orang tua saya. Ya, dua niat dalam satu kambing. Tapi saya ingatkan itu atas nama satu orang. Kalau saya kemudian punya anak saya belum diakikahi, ini baru lahir sebelum Idul Adha. Sebelum Idul Adha baru lahiran. Lah ini sekarang korban, wis korbannya atas nama saya dan akikah anak saya enggak boleh. Dua orang itu kan begitu ya, itu dua orang nggak boleh dalam satu kambing. Yang dimaksudkan boleh dalam satu kambing adalah dirinya yang dahulu di masa kecil belum diakikahi, maka boleh kemudian satu kambing atas untuk korban dirinya dan akikah dirinya, dulu belum diakikahi sama orang tuanya, silahkan. Tapi kalau kemudian korban atas nama dirinya dan akikah atas nama anaknya tidak boleh. Dan tidak bisa dalam hal ini wis korban dan akikah atas nama anaknya. Lah anaknya masih kecil kok. Kan belum balik. Syaratnya korban adalah harus balik dalam hal ini. Saya kira itu, Bu. Ada lagi yang lain? Untuk sapi yang tadi ya dibagi 7 ya. Samping belakang ditambah hati dibagi 7. Untuk yang korban ya monggo silahkan, boleh saja, tidak apa-apa. Mereka minta untuk kemudian ada sesuatu diberikan kepada mereka, maka kita berikan. Hanya saja ini yang perlu diperhatikan adalah apa? Dalam satu bagian tersebut harus ada yang diberikan kepada fakir miskin. Jangan sampai nanti semuanya diberikan kepada orang kaya. Tidak, ada sebagian di antaranya diberikan kepada fakir miskin dari bagian tersebut. Saya kira itu ya. Monggo, Pak. Ya. Ya. Ya, silakan, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi begini, apakah boleh korban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Diperbolehkan, silahkan. Tapi saya ingatkan, kalau korban atas nama yang sudah meninggal, maka seluruh bagian tersebut harus diberikan fakir miskin. Kalau korban atas nama orang yang sudah meninggal, misalnya saya beli satu kambing, ayah saya sudah meninggal dunia, saya niatkan, ya Allah ini korban atas nama ayah saya, bukan saya, tapi atas nama ayah saya yang sudah meninggal. Boleh enggak? Boleh. Tapi ingat, seluruh kambing tersebut, dagingnya, kulitnya, kepalanya, semuanya harus sampai kepada fakir miskin. Enggak boleh ada sebagian sampai kepada orang kaya. Saya yang kemudian beli korbannya tidak boleh ngambil sedikit, enggak boleh. Harus semuanya diberikan kepada fakir miskin. Begitu pula seperti tadi, sapinya kemudian kan buat 7 orang maksimal. Ini buat 6 orang misalnya, yang kemudian 5 diantaranya sudah meninggal dunia,
maka ya sudah semuanya buat fakir miskin, yang satu bagian, dua bagian boleh diambil karena masih hidup orangnya. Ya, semacam itu. Ya, yang hidup boleh dari 1/7 bagian tadi ya. Sebagiannya mau diambil monggo silahkan. Nah, beda ya dengan yang tadi yang saya jelaskan di awal. Apa itu? Saya korban atas nama saya, tapi saya hadiahkan pahalanya buat yang sudah meninggal maupun yang hidup. Itu boleh Anda ambil. Tapi ini korbannya atas nama yang sudah meninggal dunia. Maka dalam hal ini tidak boleh diambil sedikit pun daripada hasil korbannya, semuanya harus diberikan kepada fakir miskin. Saya kira itu Pak. Ya. Yang lain untuk bapak-bapak. Monggo Pak, cuman Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagian di antara kambing-kambing tersebut yang kemudian disembelih oleh panitia korban misalnya, lalu kemudian dimasak untuk dimakan bersama dengan panitia korban, boleh tidak? Boleh, asalkan sudah minta izin sama yang punya korban. Jadi saya harapkan kalau panitia korban itu mau melakukan semacam itu, dalam surat edarannya itu dikasih ketentuan. Nanti sebagian dari kambingnya akan diperlakukan semacam ini, diberikan kepada panitia. Panitia nanti mau kemudian untuk makan malamnya misalnya, boleh tidak? Kalau sudah minta izin, silahkan diperbolehkan. Tapi saya ingatkan, jangan begini ya. Apa itu? Kambingnya berapa yang didapat? 40 kambing misalnya, disisakan 2 kambing buat panitia. Disisakan dua kambing buat panitia, sehingga panitianya semuanya ngambil kambing 2 utuh. Ya, itu hati-hati. Kenapa? Karena khawatirnya panitianya semuanya mampu, maka nggak boleh dalam hal ini. Kalau panitianya semuanya mampu, nggak boleh, karena panitia akhirnya kaya semuanya. 2 kambingnya tidak diserahkan sama fakir miskin. Maka hati-hati dalam pengelolaan, perlu diperhatikan. Kalau ngambil sebagian dari kambing lalu kemudian untuk apa istilahnya, untuk panitia, ya tidak apa-apa malahan. Tapi jangan kemudian dikasih utuh 2 kambing itu, jangan. Caranya jangan seperti itu. Caranya ngambil bagian-bagiannya saja, disisakan untuk makan-makan malamnya. Tapi saya ingatkan, harus dikasih tahu dulu orang-orangnya yang mau korban di situ, atau setidaknya mereka sudah paham, sudah tahu bakal diperlakukan semacam itu. Ya, tidak apa-apa, asalkan pokoknya tahulah yang korban akan diperlakukan kambingnya semacam itu. Saya kira itu apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf, mungkin nanti langsung saja enggak bisa bersalaman dan duduk-duduk semua. Afwan. Ya, alhamdulillah telah disampaikan beliau tentang halal bihalal singkat dan Idul Kurban. Semoga ilmu ini betul-betul bisa diterima dan bisa dipahami dan bisa dikerjakan. Lalu sehat walafiat dan nanti bulan depan bisa ketemu lagi sama kita. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngikuti doa timbang Gusti Firman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah.
المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب